para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat di tengah-tengah Omikron yang sangat luar biasa di daerah istimewa Yogyakarta. Sangat-sangat tinggi perkembangannya. Namun katanya Omikron adalah flu biasa saja. Jangan pesimis, jangan takut. Nah, kali ini kita masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, merupakan sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan bicara seluk-beluk narkoba. Bagaimana setelah orang menjadi korban narkoba, apa yang harus dilakukan? Nah, dalam episode keempat ini, kita masih bersama narasumber istimewa, yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan, SE MPD. Beliau adalah kurang beberapa langkah lagi akan menjadi doktor dalam bidang manajemen pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang sedang mengerjakan disertasi. Tapi beliau adalah pemilik dan pengasuh pesantren Bidayatus Sholihin yang ada di Sleman. Di samping pesantrennya banyak di Jawa Tengah, di Cilacap dan sebagainya. Nah, kita sapa dulu tamu istimewa kita. Tapi sebelum saya menyapa, jangan lupa saudara klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik Bro. Apakah Cilacap hujan atau apa ini? Alhamdulillah hujan Bro. Saya kira sama mungkin merata Bro. Ya. Gimana Pak Kiai? Ke Cilacap kemarin pakai kendaraan atau jalan kaki Pak Kiai? Alhamdulillah karena belum ada isyarah dari Allah, masih pakai kendaraan Bro. Oke, ya. Mudah-mudahan semua pekerjaan di Cilacap manapun Pak Kiai lakukan selalu sehat walafiat. Nah, Pak Kiai, kita akan menyaksikan banyak korban narkoba, dan bahkan menurut Kepala BNN Kabupaten Sleman kemarin bahwa narkoba sudah mulai menyentuh anak-anak SD. Nah, di pesantren Pak Kiai itu, apa yang dilakukan ketika orang sudah menjadi korban, menjadi perangkap narkoba? Pak Kiai. Oke, baik Bro. Pertama-tama apabila ada santri atau klien, kalau di dalam pondok itu, kalau Kiai menyebut santri, bila kita istilahnya mengewongke atau memberikan kemanusiaan kepada manusia. Kalau dibilang di BNN itu biasanya klien atau residen. Kalau Kiai di pondok santri. Santri. Jadi walaupun Pak Kiai, walaupun iya, yang datang baru ditangkap, dia mungkin nggak tahu persoalan-persoalan agama, begitu masuk diberi label santri. Ya. Pastinya itu Bro, karena kita udah masuk ke daerah pondok pesantren, maka yang selama ini mungkin orang mantan penyalahguna narkotika diberikan label yang kurang baik, dijauhin dan sebagainya, kita beri afirmasi santri. Alhamdulillah banyak yang para santri itu dia merasa senang. Oke. Nah dari senang itu barulah kita diadakan diskusi dan sebagainya, seperti ditanya, sehingga masuk santri pertama awal adalah kita harus memberikan diskusi atau asesmen dengan pertanyaan yang terbuka. Oke Pak Santri, Pak Kiai, mereka begitu datang dari ditangkap ataukah menyerahkan diri sukarela atau dibawa keluarga diberi label santri. Menurut Pak Kiai katanya senang. Mengapa senang itu? Apakah karena dulunya merasa dibuang, sekarang diberi label yang begitu terhormat, santri? Menurut pengamatan Pak Kiai apa sebabnya? Sebabnya gini Bro, simpel saja sebetulnya, ketika mungkin manusia khususnya anak bangsa yang ingin diberi label santri itu, dia senang karena selama ini para penyalahgunaan narkotika itu dia dijauhin, merasa sudah di label dan merasa tidak berguna. Tetapi ketika di pondok, kita dengan pendekatan yang religius, pendekatan yang familiar, kita dekatin, lalu dengan kita ceramah, Pak Kiai tausiah, maka diberi label santri kepada yang bersangkutan. Dia merasa
terenyuh dan merasa didekatin oleh kiainya, lalu diajak kebaikan untuk diajarkan lagi, dia merasa senang. Tapi juga tergantung dari yang datang santrinya, Prof. Apakah itu tinggi, apakah itu sedang, apakah itu rendah. Oh, tinggi sedang rendah itu dilihat pengetahuan agamanya. Bukan, Prof, dari penyalahgunaan narkotikanya itu, Prof. Oke, ya, 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 ya. Itu bisa dikategorikan itu. Yang sedang itu misalkan baru nyoba-nyoba, tapi belum sangat addiction, belum tergantung begitu mematikan begitu. Gimana? Iya, betul. Yang sedang, yang rendah itu ibaratkan dia baru coba-coba, dia tidak mengalami rekreasional. Kalau dia memang tidak enak, tidak manfaat, dia tinggal karena berarti dia lebih mementingkan keimanannya, lebih mementingkan kebaikannya. Jadi dia meninggalkan. Nah, yang ditakutkan itu ketika dia rekreasional, dia mengatakan ini enak. Nah, terus menerus pakai, menjadi kompulsif. Nah, di situ yang paling berat ketika dia terus memakai, maka ada kecenderungan gangguan kejiwaan itu yang paling berat. Oh, apakah ada yang tahap ringan itu datang kemudian menjadi klien pesantren atau santri di pondok Pak Kiai? Kan masih ringan dia. Mungkin apakah nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Gimana? Betul, Bro. Ada juga banyak yang datang yang intinya ibaratnya yang baru belum rekreasional itu karena dia merasa ingin dekat dengan Allah dan takut kepada mungkin hukum dan sebagainya, dia datang. Oh, biasanya datangnya itu atas inisiatif sendiri atau di antar orang tua yang misalnya baru level-level rendah itu mestinya dengan orang tua ya Pak Kiai? Dengan orang tua, Bro. Dengan orang tua atau dengan keluarga atau dengan kakaknya seperti itu, Bro. Wah, inilah termasuk orang-orang yang masih mendapat hidayah Allah sehingga Amin, amin. dalam hatinya itu timbul gejolak dan tentu saja begitu diberi label santri pada orang-orang yang terkena narkoba menjadi baik karena menurut teori ada yang disebut dengan self concept. Oke. Ketika Betul, orang betul, Bro. menemukan self conceptnya itu harga dirinya itu menjadi baik, tidak minder, tidak merasa terbuang dan merasa setara. Di situ diperlakukan orang-orang yang terhormat oleh Pak Kiai. Nah, kemudian Pak Kiai, yang perlakuan tahap apa? Kurikulumnya seperti apa Pak Kiai? Untuk menjinakkan, untuk menetralkan orang-orang yang sudah terjajah narkoba di pesantren Bidayatul Shalihin. Gimana Oke, Pak? baik, Bro. Yang pertama ketika santri masuk, kita diajak untuk diskusi beberapa menit dengan pertanyaan terbuka. Ketika sudah diskusi atau bisa disebut dengan asesmen, lalu disuruhlah diantar mandi. Ketika dia mengiyakan bagi dia mandi. Setelah mandi disebut di pondok itu adalah mandi tobat. Oke, apakah mengapa disuruh mandi? Karena yang dipentingkan kan mandi tobatnya itu kan bukan sembarang mandi. Betul, Bro, betul. Karena gini, kalau di orang-orang penyalahguna narkotika, itu saya Kiai sebut itu jahil, jarang kena air. Jarang kena air. Dia Cair ya? malas. Iya, jahil jarang kena air. Makanya yang paling penting dan paling utama adalah mandi. Itu juga dalam bab sholat juga harus taharoh. Salah satunya adalah mandi. Setelah mandi dia sudah segar karena akan menciut ototnya menciut, itu kan baru bisa di relaksasinya dia sendiri. Sudah menciut, barulah diruqyah di situ. Diruqyah dengan baca-bacaan Al-Quran yang sesuai tentunya dengan kebutuhan dari klien atau santri tersebut. Oh, makanya saya dengar di pesantren tertentu treatment anak-anak narkoba itu disuruh bangun malam, disuruh mandi malam-malam. Itu benar nggak itu di tempat? Betul ya, Bro. Salah satunya itu detoksifikasi juga untuk kelancaran tata cara SOP yang ada di pondok tersebut atau di yayasan yang lain seperti itu, Bro. Oh, itu juga dipakai di Bidayatul Shalihin. Iya, Bro, karena memang itu di banyak-banyak penelitian juga disebutkan seperti itu. Tapi karena kalau Kiai ambil mohon maaf di penelitian saya di S2 itu salah satunya itu ada mandi tobatnya, Bro. Oh ya 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 di Amerika juga gitu istilahnya cold apa lupa tapi memang ada untuk mandi dingin-dingin seperti itu. Saya kira itu mempengaruhi otot dan mempengaruhi struktur Cair, Prof, metabolisme. jarang kena air. Ya, karena jarang kena air itu. Mengapa? Kira-kira orang
yang sudah tergantung narkoba itu jarang kena air, atau takut hilang kesaktian narkobanya, gimana? Ya karena kalau orang sudah penyalahguna narkotika itu dia akan menjadikan malas, Ya. merasa dia menolak air itu bersih itu dingin itu karena salah satu untuk kesucian itu adalah air salah satunya. Tapi kalau kita lihat anak-anak penyalahguna narkotika dia nggak mau karena dia sudah berbuat kemaksiatan itu dia malas. Oke, ya setelah mandi tobat itu ada tuntunannya enggak? Atau sudah kamu mandi gitu saja? Oh, ada Prof dibimbing Prof dibimbing sama pembimbingnya mandi tobat. Oh. Mandi, ntar caranya bagaimana mandi, masuk air, bismillah dulu, masuk air, terus dibersihkan semuanya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, terus sudah selesai, baru wudhu di situ. Oke, Pak Kiai, saya tertarik masuk air. Yang dimaksud Pak Kiai, mandi itu sembarang mandi dipakai gayung, pakai shower, atau dicemplungkan kolam. Gini, kebetulan di pondok pesantren itu ada kolamnya, Bro. Oke. Jadi kalau mungkin pondok yang lain mungkin bisa digubyur dimandi di kamar mandi, nggak ada masalah. Tapi kalau di kolam, kebetulan di pondok pesantren itu ada kolamnya khusus dari dulu. Jadi dari sumber air. Jadi dia masuk, di situ ada ikannya, sengaja Kiai kasih ikan terapi juga, sengaja kasih ikan nila supaya dia merasa rangsangannya tergerak, gitu lah. Jadi ikan nilainya kadang-kadang menyentuh orang itu ya? Oh iya, menyentuh orang. Terus ada kadang ikan lele yang besar, kebetulan ikan lele itu nggak gigit karena dia dari kecil sampai besar, sampai tahun 2000 sekarang ini masih hidup. Jadi cuma nyenggol gitu. Jadi shock terapi dia gitu loh. Jadi gitu. Ada juga yang takut pakai itu. Ya ada yang takut, tapi ayo cepet, ayo kamu harus berani takut pada Allah, kamu harus takut pada Allah. Dia Pak Kiai, gitu lucu loh. Benar itu. Nah, ketika mandi itu kan diawasi oleh asisten, oleh santri-santri Pak Kiai, santri yang sudah dipercaya itu. Betul. Ada berapa orang? Ada kan yang balik loh misalnya mau lari dari tugas untuk mandi tobat itu? Pastinya ada, tetapi dalam situasi dan kondisi di pondok pesantren itu nggak bisa karena posisinya kan dia di bawah. Jadi lingkat 1, 2, 3, 4 di bawah. Ya. Itu. Jadi kalau sudah masuk pondok, ya itulah rahmat dari Allah, dia pasrah dan dia mengikuti, alhamdulillah. Oke. Begitu, Bro. Ya. Nah, setelah mandi tobat, di ruqyah itu apa? Diapain? Di situ. Di ruqyah itu adalah kalau bahasa ruqyah itu kan dibacain Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan dia. Kemungkinan mohon maaf yang selama ini dia memakai maksiat, ada infiltrasi dari setan atau jin dan sebagainya yang selama ini dia nggak pernah mendengarkan ayat Al-Qur'an, maka di ruqyah. Di ruqyah, lalu dia kadang-kadang mendengarkan, tapi nggak, mohon maaf, nggak yang langsung guling-guling, enggak, Bro. Cuman dia nangis. Nah, kalau sampai yang mohon maaf guling-guling, muntah, itu ada sesuatu yang di luar akal. Oh, ya. Kalau menghadapi hal seperti itu siapa yang harus menangani? Yang turun tangan Pak Kiai sendiri? Pak Kiai sendiri, Bro. Kalau yang ruqyah. Ya, yang guling-guling terus maaf, ngomel-ngomel itu ada ya? Ada. Itu ada sesuatu gitu, Bro. Di luar akal. Sehingga kesadarannya hilang, kemudian nggak bisa mengontrol diri, kemudian omongannya nggak jelas, nggak bisa berkomunikasi, betulkah gitu Pak Kiai? Betul, Bro. Kalau dalam penyakit itu ada komorbid lah, penyakit penyerta. Nah, di situ narkoba, tetapi ada sesuatu mungkin dulunya, mohon maaf, dia ke orang yang sebagainya itu meminta dan sebagainya, mungkin disitulah ada gerak refleks yang ketika diberikan ruqyah, dia muntah-muntah, guling-guling, dan sebagainya. Oke, setelah diruqyah apa langkah berikutnya Pak Kiai? Nah, setelah diruqyah, kalau dia memang masih ada dalam keadaan wudhu, maka dia suruh sholat tobat. Oh, itu malah baru ya sholat tobat? Iya, betul, Bro. Adakah yang kena narkoba datang ke situ itu beragama non muslim misalkan saja, atau memang sejak awal yang muslim taruh di situ, yang non muslim ditaruh rehabilitasi yang diselenggarakan non muslim? Ada, Bro, tetap saja
yang non muslim ada tapi nggak begitu banyak. Tapi alhamdulillah mereka bisa bersatu. Sebelumnya Kiai bilang sama orang tuanya, Bapak kan non muslim, apakah Bapak di sini sudah mantap? Sudah Kiai. Saya tidak ada tujuan bahwasanya untuk yang ke arah situ Pak. Bapak masuk ke sini anaknya, berarti saya akan sesuai dengan SOP saya sebagai treatment di pondok pesantren untuk dia bisa pulih. Iya Pak Kiai, alhamdulillah itu Bro. Oke, ya. Nah, lalu kalau yang bagi wanita gimana Pak Kiai? Itu kan apakah ada juga wanita, dan tempatnya kan tentu saja harus beda-beda ya untuk Iya betul Bro. Hmm. Kalau itu muslimah, itu harus muslimah juga Bro, yang nanganin. Oke. Seperti kayak nanganin Bu Arifah dan Bu Tika itu menanganin yang muslimah. Tetapi jika kalau muslimahnya itu yang santri itu masuk yang tadi sebutkan mungkin ngamuk, mungkin tadi muntah-muntah dan sebagainya itu ya, baru dipanggilkan Pak Kiai. Oh, nah kira-kira Pak Kiai, dari ketika dia masuk ketergantungan itu berapa lama dia netral kembali, keadaannya normal kembali Pak Kiai? Oke. Untuk penguasaan di dalam pondok pesantren itu minimal 3 bulan. Kalau untuk pulih itu 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada bahasanya adalah pasca rehabilitasi. Kalau kita ke sosialnya, bergabung dengan masyarakat dan sebagainya itu Bro. Jadi 1 tahun, kalau di pondok itu 1 tahun 2 bulan. Kalau BNN hanya cuma 3 bulan. Okay. Kalau 3 bulan itu saya kira sangat dan kurang. Tapi karena dana untuk penyalahgunaan narkotika itu sangat besar, jadi BNN hanya mungkin bisa membantu cuma 3 bulan. Tetapi sekarang ini BNN arahnya bukan ke situ. Ya. Ke situ gimana? Arah ke situ gimana maksud Pak? BNN sekarang tetap ada PKS sama pondok pesantren, tetapi untuk penguatan dananya sudah tidak ada karena kemungkinan karena ini ada COVID, dananya mungkin untuk pemerintah COVID ini, Bro. Ya, sehingga biaya operasionalnya digeser ke keluarga saya kira ya, yang mampu. Betul, kalau yang mampu ke keluarga. Oh ya, kalau yang nggak mampu itu bagian dari amal ibadah Pak Kiai, tentu gitu. Insya Allah, Bro, insya Allah begitu. Ya, mudah-mudahan Pak Kiai, karena ada nggak yang sudah lulusan di situ, tamatan di situ, akhirnya menjadi orang normal dan sekolahnya sukses dan kadang-kadang balik ke situ menyambangi Pak Kiai gitu? Ada? Insya Allah ada Bro, tapi kalau dibikin persentase ya mungkin 2:10. Oke. Kalau yang sukses Bro, ya. Karena kalau yang sukses itu biasanya dia dulu memakai narkoba itu dia kebangetan, yang nggak sukses kebangetan apa-apa dimakan sehingga dia menjadikan dol. Karena dia mengatakan narkoba itu adalah kebutuhan. Kalau nggak pakai itu, ntar saya sakit badannya. Kalau nggak pakai itu, ntar saya nggak bisa kerja. Sehingga penumpukan yang ada di dalam tubuh GBZ-nya semakin tinggi dan dia untuk pemulihannya itu ya sangat berat. Tapi kalau narkoba hanya cuma untuk kepentingan saja, untuk inilah iseng-iseng dan sebagainya itu biasanya banyak yang bagus. Bahkan dalam tanda kutip banyak kok yang sekarang jadi pengusaha, ya. Mungkin jadi teknokrat, terus jadi dan sebagainya bagus-bagus itu, Bro. Oke, jadi intinya yang harus diketahui oleh masyarakat, orang tua, anak-anak, mahasiswa, kalau terjerat narkoba sampai pada tingkat yang tinggi, itu harapannya masa depannya itu agak suram gitu. Benar nggak Pak? Betul, sangat betul, Bro. Ya, oleh karena itu jangan sekali-kali kalian para siswa narkoba itu menjadi iming-iming yang Anda semua tergoda. Nah, baiklah Pak Kiai, saya kira informasinya sudah cukup banyak dan minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai keunikan yang ada di Bidayatus Shalihin sehingga bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih Pak Kiai ya. Baik, Bro. Ya, dan semua mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.